Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi menjelang siang hari ini. Kita kembali bersyukur kita boleh berjumpa di rumah Tuhan, dan luar biasa kita pada situasi kondisi keadaan yang baru. Haleluya. Dan saya melihat luar biasa tadi jemaat memuji Tuhan dengan penuh sukacita, semua dengan semangat. Haleluya. Apa kabar semua? Baik-baik, sehat semua? Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, hari ini saya coba mengingat kembali beberapa waktu yang lalu saya telah pernah menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi saya terberkati dengan kesaksian yang saya posting kemarin tadi malam di FB, ketika saya mendapat sebuah kesaksian yang luar biasa dari seorang ibu yang saya post beberapa waktu yang lalu. Kaget ketika ada satu keluarga suami istri, mereka berkunjung ke rumah dan tiba-tiba masuk dan memberi salam, selamat malam Pak Gembala. Saya coba taruh kira, perhatikan siapa orang ini. Ternyata mereka saya belum kenal. Dan saya suruh masuk, silakan Bapak Ibu masuk. Dan kenapa kesini, ada perlu apa? Mereka sedikit bersaksi bahwa tadi mereka sudah dari atas menuju arah ke Desa Mundung, dan coba tanya-tanya di mana hamba Tuhan ini. Dan akhirnya mereka coba masuk ke Alfamidi dan bertanya di situ, coba ke arah bawah. Dan akhirnya mereka ke bawah, dan puji Tuhan mereka tiba di rumah dan mereka bersaksi. Nah, luar biasa, ibu ini bersaksi bahwa 5 bulan yang lalu ketika dia coba periksa ke dokter, dan dokter berkata bahwa ibu ini mengalami penyakit yang cukup ganas, karena dia divonis dokter dia memiliki penyakit kanker serviks. Dan sudah beberapa bulan berjalan dia mengalami pendarahan, dan pas waktu mereka ke rumah kami di Pastori, mereka bersaksi bahwa ibu kekasih ini bersaksi bahwa tadi pagi dia juga barusan mengalami pendarahan yang cukup luar biasa, sehingga mereka coba datang ke rumah dan bercerita tentang kondisi keadaan ibu ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya bilang, Anda tahu dari mana kok bisa ke rumah ini? Oh, mereka pernah bercakap-cakap dengan seorang bapak yang ternyata bapak ini pernah kami doakan dengan penyakit komplikasi yang sudah segala macam penyakit. Dan saya ingat waktu kami mendoakan itu bersama dengan Bapak Ibu jemaat, cuma Pak Fian diam di oto waktu itu, yang turun cuma siapa? Ibu Ivon kan? Ibu Ivon, Bu Gembala. Dan saya melayani kekasih ini, dia seorang ASN, sekretaris di salah satu SKPD, dan memang beliau sudah cukup lumayan penyakitnya, sudah sekian lama, dan dia sudah komplikasi, sudah darah tinggi, sudah kolesterol, sudah asam urat, macam-macam penyakit korongan, saudara. Rupanya dia kontraktor penyakit. Haleluya. Dan dia mulai putus asa karena segala upaya dia telah lakukan, telah pergi ke dokter, tetapi memang sudah beberapa kali dia coba menghubungi saya untuk telepon, tetapi karena dia telepon lewat messenger, karena saya tidak 1x24 jam aktif di FB, dan saya tidak sempat angkat telepon. Akhirnya disampaikan ke Ibu Gembala, dan tolong sampaikan ke saya kalau ada waktu, ada kesempatan kita mampir
di rumah dan mendoakan dia. Dan puji Tuhan, selesai kami berdoa, selalu saya berkata bahwa saya ini bukan dukun, saya bukan paranormal, saya hanya hamba Tuhan. Saya sama dengan kalian. Bapak Ibu makan nasi, saya makan nasi. Bapak Ibu punya Alkitab yang sama yang kita baca. Bapak Ibu punya iman yang sama kepada Yesus Kristus Tuhan, yang sama, yang bisa bekerja. Kalau Yesus sanggup melakukan 2000 tahun yang lalu orang lain bisa disembuhkan, maka kuasa yang sama juga pasti terjadi. Tapi tergantung daripada iman, bagaimana Bapak Ibu mengimani firman Tuhan itu. Nah, saya bilang kepada Bapak itu, saya bilang percaya saja, dan kalau memang ada sesuatu mungkin yang selama ini dilakukan, saya lebih tahu bahwa Bapak lebih tahu bagaimana hubungan Bapak dengan Tuhan, hubungan iman Bapak, aktivitas kehidupan Bapak setiap hari seperti apa, Bapak lebih tahu. Dan coba kita evaluasi kembali kalau mungkin ada hal-hal yang masih kurang, yang walaupun memang Alkitab bilang bahwa Yesus mengasihi setiap orang, tetapi terkadang saya selalu diingatkan bagaimana proses Tuhan yang terjadi dalam hidup saya. Saya teringat beberapa tahun yang lalu ketika saya mengalami proses yang Tuhan izinkan, yang sebetulnya saya sudah Kristen dari kecil, tetapi pada satu masa Tuhan mengingatkan dan menegur saya. Saya teringat dengan Wahyu 3 ayat 19 yang seringkali saya sampaikan ke beberapa kali pertemuan dalam sharing firman Tuhan. Saya bilang bahwa barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu rela hati dan bertobat. Jadi terkadang memang Tuhan izinkan kita mengalami proses itu, sebuah teguran Tuhan. Tuhan mengizinkan kita mengalami itu supaya kita boleh menyadari, karena ada banyak orang ketika dia menjalani hidup enjoy dengan jabatan dan kedudukan, dengan berkat yang berkelimpahan, mereka merasa aman, nyaman. Sehingga banyak orang ketika berada pada situasi kondisi seperti ini, di zona nyaman, mereka merasa ekonomi mereka baik, pendidikan anak-anak mereka baik, jabatan mereka baik, pekerjaan mereka baik, bisnis mereka baik. Sehingga banyak orang yang melupakan Tuhan. Mereka lupa bahwa apa yang mereka nikmati, apa yang mereka alami, itu semuanya datang daripada Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan bahwa segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan bagi Tuhanlah segala kemuliaan. Ini yang banyak kali dilupakan oleh banyak orang Kristen yang menikmati berkat Tuhan. Sehingga kalau Tuhan izinkan kita mengalami proses, saya bilang bahwa karena Tuhan mengasihi saudara dan saya, justru menjadi sebuah pertanyaan yang besar dalam zona kenyamanan kita orang Kristen ketika sedang hidup di dalam dosa, hidup dengan dosa persinahan, hidup dengan dosa pemabukkan, hidup dengan dosa pesta pora, hidup dengan dosa penyembahan berhala, praktek-praktek okultisme, tetapi merasa nyaman. Itu menjadi sebuah pertanyaan, apakah kita masih dalam perhatian Tuhan? Apakah Tuhan masih mengasihi kita sebagaimana kita mengasihi anak-anak kita ketika anak kita berbuat salah, ketika anak-anak kita berbuat pelanggaran, pasti kita akan menegur mereka. Demikian juga Tuhan. Nah, saya berkata kepada Bapak ini, kalau mungkin ada sesuatu yang Bapak lebih tahu bagaimana hubungan Bapak dengan Tuhan, kita harus evaluasi dan kita harus mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dan malam ini kita berdoa, dan saya percaya, karena Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2 firman Tuhan bilang apa? Bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, telinga Tuhan tidak tuli. Orang Manado bilang pongo. Telinga Tuhan tidak pongo, telinga Tuhan tidak tuli untuk mendengarkan setiap seruan doa-doa kita. Dan mata Tuhan tidak buta untuk melihat, memperhatikan kita. Bahkan Alkitab bilang di ayat yang lain, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Siang dan malam Tuhan melihat setiap keberadaan kita. Tetapi ayat 2 dia bilang, tetapi yang menyebabkan doa-doamu tidak didengar adalah dosa-dosa. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau selama ini mungkin kita sedang bergumul, kita sedang berdoa, dan seolah-olah ada doa-doa, harapan-harapan kita yang belum dijawab oleh Tuhan, mungkin kita harus kembali mengevaluasi kehidupan kita. Karena jelas sekali firman Tuhan bilang bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang, dan tidak ada perkara-perkara yang mustahil. Bahkan kalau kita melihat kilas balik bagaimana Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan langit dan bumi, alam semesta seisi jagat raya, Tuhan cuma cukup berfirman, disampaikanlah firman-Nya. Kita Mazmur bilang
sampaikan firman-Nya, disembuhkanlah mereka yang sakit. Dan saya terlalu yakin bahwa kuasa Tuhan itu, kebenaran firman Tuhan itu yang hakiki, yang kebenaran kuasanya itu tidak akan pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sebab itu saya berkali-kali saya sampaikan kepada orang-orang yang meminta doa kepada saya bilang bahwa Tuhan sebetulnya tidak pernah kekurangan cara. Tuhan tidak pernah kekurangan stok untuk memberkati kita. Tetapi acap kali yang membuat, sekali lagi saya bilang, ketika kita mengenal Tuhan dari kecil, ada banyak orang sudah Kristen dari kecil, tapi tidak pernah mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sebetulnya ketika kita lebih intim lagi, ketika lebih dekat lagi dengan Tuhan, ada banyak hal yang luar biasa yang akan kita alami dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi, yang diberkati Tuhan hari ini. Nah, saya bertolak dari kesaksian tadi. Ketika ibu ini, suami istri mereka datang bercakap-cakap, Pak Gembala, sudah sekian lama saya sudah berupaya, sudah bahkan ada obat-obat herbal katanya yang mereka minum, tetapi justru penyakit saya, pendarahan saya semakin kuat. Dan menurut vonis dokter bahwa saya sudah divonis, saya mengalami penyakit kanker serviks. Dan dokter bilang bahwa bisa saja ibu tidak ada harapan untuk hidup yang panjang lagi. Tetapi malam itu saya sampaikan kepada ibu, saya bilang, ibu, itu kata dokter, itu kata manusia. Tetapi percaya malam ini kita bilang bahwa kehidupan kita manusia bukan tergantung apa kata orang, tetapi apa kata firman. Bukan tergantung apa kata dokter. Ya benar, dokter boleh memvonis kita dengan hasil pemeriksaan bahwa kita mengalami kanker, ibu mengalami tumor, saudara-saudara yang sakit mengalami ini. Tetapi dengan baik saya boleh bilang bahwa kehidupan kita manusia sebetulnya sepenuhnya hidup kita tergantung ada di tangan Tuhan. Sehingga firman Tuhan bilang bahwa dalam segala kekhawatiran kita manusia, kita tidak dapat menambah sehasta saja jalan hidup kita. Ada banyak orang khawatir ketika dokter bilang bahwa ibu, bapak, penyakitmu tidak bisa disembuhkan lagi. Engkau tidak punya harapan lagi untuk sembuh. Engkau tidak punya harapan lagi untuk hidup yang panjang. Sehingga dalam semua kekhawatiran manusia, mereka segala berupaya dengan segala macam cara pergi ke dokter. Itu tidak salah, saudara. Tetapi mereka lupa bahwa kunci segala kesembuhan, segala jawaban doa itu datangnya daripada Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini Tuhan memberikan kekuatan lagi bagi Bapak Ibu Saudara. Dari minggu kemarin selalu saya terus menyampaikan firman, mari iman kita bangkit. Jangan kita terbawa pada kondisi, situasi, keadaan di mana orang bilang ini tahun kesulitan, ini tahun yang sukar. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini mungkin juga di live, saya boleh katakan Bapak Ibu yang ada di luar sana, engkau yang sedang kehilangan pengharapan hari-hari ini. Dari vonis dokter bahwa penyakitmu tidak bisa disembuhkan, dari vonis dokter bahwa engkau tidak ada harapan lagi untuk hidup. Tetapi hari ini saya mau katakan bahwa kita punya Yesus yang adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib, di mana firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Apa itu firman? Firman itu adalah Allah itu sendiri, kata Yohanes pasal 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Dan firman telah menjelma menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus Tuhan kita yang kita imani sampai hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, bertolak dari kesaksian ibu ini, saya rindu kembali kita melihat kebenaran firman Tuhan, di mana seorang ibu yang pendarahan 12 tahun mengalami mujizat kesembuhan. Mari kita lihat dari firman Tuhan dalam Injil Markus, Saudara. Markus pasal 5. Kita buka dalam Markus pasal 5, kita mulai dari ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-34. Mari dengan kasih kita berdiri untuk menghormati firman Tuhan.
Saya baca ayat 24, Bapak Ibu baca ayat 25, kita bergantian sambil kita imani firman Tuhan ini. Saya bilang berapa banyak firman Tuhan yang kita hafal, kita tahu, kalau kita tidak pernah mengimani firman itu hidup dan berkuasa dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah mengalami hal-hal yang luar biasa dengan Tuhan. Sebab itu saat kita baca firman Tuhan, kita imani, kita renungkan, dan firman itu pasti terjadi dalam hidup saudara dan saya. Markus pasal 5 ayat 24 saya sampai ayat yang ke-34. Saya mulai ayat 24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berbalik di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi ragu dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan lurus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan dulu bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang diberkati, yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika ibu ini datang dengan kesaksian bahwa sekian lama dia telah mengalami penyakit, dan menurut dokter bahwa dia telah mengalami penyakit kanker serviks, dan berkali-kali dia mengalami pendarahan yang luar biasa. Nah, malam itu saya teringat dengan firman Tuhan ini, dan saya bilang, ibu, coba ibu kembali pulang ke rumah dan baca firman Tuhan ini. Tetapi sebelum ibu pulang ke rumah, malam ini saya akan jabarkan, sampaikan bagaimana apa yang dialami oleh perempuan yang pendarahan 12 tahun ini. Alkitab berkata bahwa perempuan ini telah berupaya, telah berusaha dengan segala macam cara. Dia telah pergi ke berbagai macam tabib, dia berobat, bahkan firman Tuhan bilang bahwa hartanya telah habis. Tetapi justru bukan dia mengalami kesembuhan, justru bukan dia mengalami pemulihan, tetapi Alkitab bilang justru penyakitnya semakin parah. Saya bilang kepada ibu ini bahwa ini juga mungkin yang dialami oleh ibu. Tetapi puji Tuhan, ibu belum 12 tahun, baru 1 tahun. Dan 5 bulan terakhir dokter memvonis bahwa ibu mengalami kanker serviks. Saya bilang, kalau perempuan yang dalam Alkitab ini, dia bilang 12 tahun dia mengalami penderitaan, bahkan harta bendanya telah habis, dia lakukan segala macam upaya. Tetapi begitu dia mendengar tentang Yesus, dia mendengar tentang Tuhan, imannya timbul. Saudara-saudara yang kasih diberkati Tuhan, saya bilang kepada ibu itu malam itu, saya bilang, ibu telah berusaha, telah berupaya, pergi ke dokter A, dokter B, dengan segala macam upaya, justru penyakit ibu tidak mengalami pemulihan. Tetapi malam ini sebuah langkah yang benar. Ketika ibu datang kepada Tuhan, bukan berarti datang kepada saya dan mengandalkan saya bilang tidak. Saya manusia biasa, saya sama dengan ibu. Saya katakan tadi, ibu juga makan nasi, saya makan nasi. Ibu merasa sakit, saya juga merasa sakit. Ibu merasa sedih, saya juga sedih. Ibu tidur, saya juga tidur. Tetapi yang luar biasa, kita punya Alkitab yang sama, kita punya Tuhan yang sama,
Tetapi mungkin malam hari ini yang saya mau katakan, ibu harus bangkit iman ibu. Percaya bahwa kuasa Tuhan masih tetap sama dan masih tetap bekerja. Mujizat Tuhan masih tetap ada, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sehingga malam ini kita berdoa. Dan kalau dokter bilang ibu mengalami kanker serviks, kita bilang tolong berdoa. Kalau boleh, ini bukan kanker serviks. Dan saya menyarankan ibu selesai berdoa, ibu pergi lagi ke dokter dan coba tolong periksa. Akhirnya malam itu kami berdoa. Dan luar biasa ibu ini meresponi firman Tuhan, dia mengimani Tuhan, dan saya melihat dia menangis, dia mengangkat tangan, dia menyembah Tuhan. Mereka suami istri. Dan saya ingatkan kepada suaminya, saya bilang, Bapak, kalau Bapak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan malam ini, minta ampun. Saya sedikit singgung, kalau ada Bapak melakukan hal-hal yang merupakan sebuah kejijikan di mata Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, dan kalau boleh pulang dan selesaikan. Dan diakui, benar Pak Gembala, kita sempat belajar ilmu hitam. Saya sempat dimandikan, saya pernah belajar, saya pegang ilmu-ilmu untuk membela diri katanya, karena dia dulu pernah bermasalah dengan orang lain dan dia punya rencana untuk balas dendam, sehingga dia belajar ilmu untuk membalas dendam, untuk menjaga dirinya. Saya bilang ini yang menyebabkan Tuhan izinkan terjadi persoalan dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu. Dan apakah Bapak ini belajar ilmu? Dengan ilmu itu apakah Bapak bisa menolong istri Bapak? Tidak mungkin. Saya bilang justru semakin parah. Saya sudah menyaksikan begitu banyak orang ketika mereka sakit cari dukun paranormal, saudara, bukan mereka sembuh, tetapi justru lebih dekat pada kematian. Nah malam itu saya bilang minta ampun kepada Tuhan, selesaikan semua itu. Saya bilang nanti satu waktu saya akan ke rumah dan kita bereskan, kita buat doa pelepasan di sana. Semua apa yang Bapak punya, orang kumpul semua lalu dibakar semua itu, tinggalkan itu, sehingga mujizat demi mujizat terus dialami oleh istri ibu, istri Bapak. Dan puji Tuhan malam itu selesai kami berdoa, kami sharing hampir sampai jam 12 malam, saudara. Sampai saya bilang, Bu, Bapak sudah malam. Mereka masih suka dengar firman Tuhan. Iman mereka dibangkitkan, mereka masih semangat. Saya bilang, maaf saya bukan mengusir, tetapi kasihan ibu, sudah malam, sudah hampir jam 12 malam. Nanti kapan-kapan kita sharing lagi firman Tuhan. Iya Pak. Oke, terima kasih Pak Gembala. Akhirnya mereka pulang di rumah, dan puji Tuhan kemarin mereka WA ke Ibu Gembala, dan itu yang saya bagikan tadi malam. Puji Tuhan, dari hasil yang tadinya menurut dokter kanker serviks, ketika begitu diperiksa kembali bukan serviks tapi mio, dan itu sangat kecil. Saya bilang jangan dulu puas sampai di situ. Tuhan akan terus bekerja. Dan Tuhan tidak pernah bekerja setengah-setengah. Kalau Tuhan sudah mulai dari awal sampai selesai, Tuhan pasti pulihkan secara total. Haleluya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dia bilang Pak Gembala ini sebuah kesaksian yang luar biasa yang saya alami. Saya bilang benar. Karena memang Alkitab itu bukan hanya sekedar buku yang kita baca dan kita mengerti. Kita harus memahami dan kita harus mengimani. Pengalaman-pengalaman iman yang terjadi dalam firman Tuhan yang kita baca selama ini, kita harus imani. Kita menjadi Kristen bukan hanya melihat, bukan hanya mendengar, tetapi kita harus mengalami bahwa mujizat juga Tuhan bisa terjadi dalam hidup kita, saudara. Dan itu yang dialami oleh ibu ini. Seperti perempuan yang pendarahan 12 tahun, hari ini saya mau berbicara. Kenapa perempuan ini mengalami mujizat? Markus pasal 27, pasal 5 ayat 27 dia bilang tadi, perempuan ini mendengar tentang Yesus sehingga imannya timbul. Dia mendengar bagaimana Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit. Waktu itu Yesus baru selesai dari Gerasa, dia melepaskan seorang yang terikat setan. Dan waktu Yesus sedang perjalanan menuju ke rumah Yairus, seorang pemimpin tokoh agama Yahudi, tiba-tiba dalam perjalanan perempuan ini mendekati Yesus. Dia melangkah dengan iman karena dia mendengar tentang Yesus. Siapa Yesus itu sebenarnya? Mungkin dia begitu penasaran, tetapi imannya timbul. Dia percaya bahwa ketika dia datang kepada Yesus, maka dia mengalami mujizat, dia mengalami kesembuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, dan mungkin saudara yang di luar sana yang mungkin memperhatikan live ini, saya mau katakan
Satu hal yang saya perhatikan yang luar biasa dari perempuan ini, dia tidak menempatkan pendengaran hatinya, pikirannya pada perkataan, informasi-informasi yang membuat imannya lemah. Secara jelas dia mendengar tentang Yesus dan imannya bangkit, imannya timbul. Saudara-saudara yang dikasihi yang diberkati Tuhan, saudara-saudara yang ada di luar sana juga, yang mungkin hari-hari ini dalam segala upaya kita telah lakukan, saya tidak tahu persoalan apa. Hari ini saya mengambil kisah seorang perempuan yang benar 12 tahun. Saya tidak tahu Bapak Ibu jemaat yang ada di tempat ini, saudara-saudara yang ada di luar sana, penderitaan apa yang sedang kau alami, persoalan apa yang sedang kau alami hari-hari ini. Mungkin engkau telah berbagai macam cara kau lakukan. Bahkan mungkin engkau yang sedang berada di rumah sakit, engkau yang sedang terkapar di rumah tidak berdaya lagi. Apa yang harus aku lakukan? Upaya telah kita lakukan, harta benda telah habis, rumah mungkin telah dijual, tanah-tanah telah dijual untuk mengupayakan supaya mendapat kesembuhan. Seperti perempuan yang benar 12 tahun ini, waktu dia mendengar tentang Yesus, dia hanya mendengar tentang Yesus. Dia hanya percaya bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat dalam hidupnya. Hari ini saya mau bilang Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, bahkan bisa saja yang ada di luar sana yang mendengarkan seberapa banyak firman Tuhan ini dapat dijangkau. Jangan pernah beri kesempatan, beri celah pada apa menjadi perkataan orang yang melemahkan iman kita. Waktu perempuan ini mendengar tentang Yesus, dia mengimani bahwa dia akan mengalami mujizat, dia akan mengalami kesembuhan. Berapa banyak kita yang mengalami persoalan, banyak kali mengalami intimidasi, saudara. Kita mengalami tekanan. Iblis mungkin boleh berbisik, "Hei, engkau tidak bisa disembuhkan lagi. Engkau tidak ada harapan lagi. Penyakitmu sudah parah, kankermu sudah stadium 4. Tumormu tidak bisa disembuhkan lagi. Tidak ada harapan lagi." Ada banyak bisikan-bisikan. Dan saya teringat salah satu jemaat kita ketika heboh di pasar, mereka berkata, mau mati gua dia. Paling kalau mau operasi mau mati dia. Tidak ada harapan untuk sembuh. Karena untuk operasi di bagian kepala, tumor yang ada di kepala itu tidak ada harapan untuk sembuh. Itu bahasa, itu intimidasi yang diberikan setan bagi kita orang yang percaya, sehingga kita tidak berharap lagi kepada Tuhan. Perempuan ini dia tidak beri kesempatan pada kalimat-kalimat yang melemahkan imannya. Dia mendengar tentang Yesus. Hari ini Bapak Ibu jemaat, kalau ataupun kita mungkin di beberapa kesempatan, di beberapa waktu kita sedang bergumul, dan mungkin kita belum mengalami jawaban-jawaban doa, mungkin ada bahasa-bahasa intimidasi, ada informasi-informasi yang melemahkan iman kita, kita tutup rapat-rapat dan kita tolak. Beri pendengaran kita, beri hati kita, beri pikiran kita pada informasi yang membangkitkan iman kita. Apa itu? Yaitu ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita mendengar tentang siapa itu Yesus. Haleluya. Jangan beri kesempatan untuk iblis menyerang iman kita, karena iblis banyak kali melemahkan iman kita. Tetapi hari ini seperti perempuan ini, dia berkata, waktu dia mendengar tentang Yesus, dan dia berkata, asal ku jamah jubahnya aku akan sembuh. Saya menemukan di sini poin yang pertama, kenapa perempuan ini mengalami kesembuhan? Karena pendengarannya, pikirannya, hatinya, dia hanya menerima informasi tentang siapa Yesus itu sebenarnya. Jangan beri kesempatan kepada iblis untuk melemahkan iman kita. Dalam konteks firman Tuhan yang kita baca, perempuan ini mengalami pendarahan 12 tahun. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, saudara-saudara yang ada di luar sana, kalau ataupun dokter telah menyampaikan bahwa penyakitmu tidak bisa disembuhkan lagi, kanker servismu tidak bisa disembuhkan, persoalanmu tidak bisa diberikan jalan keluar lagi. Seperti minggu yang lalu saya bilang, setiap jalan yang tertutup Tuhan sanggup bukakan jalan bagi kita. Bahkan laut Abraham pun yang secara logika pikiran kita manusia tidak mungkin terbelah, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara.
kasih diberkati Tuhan. Jangan pernah memberikan iman, hati, pikiran kita diganggu oleh informasi-informasi yang tidak membangkitkan iman kita. Tetapi hari ini mari kita bangkit iman kita. Seperti perempuan yang benaran 12 tahun. Di waktu dia mendengar tentang Yesus, iblis banyak kali datang menyerang pikiran kita. Iblis banyak kali menyerang untuk melemahkan kita, untuk tidak lagi berharap kepada Tuhan. 12 tahun bukanlah waktu yang pendek, waktu yang cukup panjang. Tetapi saya percaya sudah waktunya, ketika waktu Tuhan mau bekerja bagi perempuan ini, waktu dia mendengar tentang Yesus, imannya bangkit. Saya terlalu yakin bahwa pertolongan Tuhan selalu indah dan tepat pada waktunya. Haleluya. Mari kita beri pujian dulu bagi Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat. Ukuran kita manusia dengan Tuhan sangat beda. Kita Mazmur bilang bahwa 1 hari bagi manusia, 1000 hari bagi manusia, 1 hari bagi Tuhan. Artinya waktu Tuhan dengan kita sangat berbeda. Dan saya terlalu yakin bahwa waktu Tuhan selalu indah dan tepat pada waktunya. Hari ini Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di sini, bahkan mungkin Bapak Ibu yang ada di luar sana, engkau yang mulai putus asa, engkau yang sedang membuka hati pikiranmu dengan informasi-informasi yang melemahkan imanmu. Mungkin ada teman-teman kita seperti Ayub, ketika dia mengalami proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya, teman-temannya datang melemahkan imannya. Bahkan istrinya bilang, Ayub, kutuk Tuhanmu dan matilah engkau. Tetapi Ayub tidak pernah kendor imannya kepada Tuhan, sehingga dia berkata kepada istrinya, jangan torang cuma terima apa yang baik daripada Tuhan, tetapi yang tidak baik torang tidak terima. Ini menandakan bahwa Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kalau sampai hari ini mungkin engkau sama seperti perempuan ini, sudah 12 tahun, sudah 1 tahun, sudah 5 bulan, sudah sekian lama engkau sedang bergumul dengan apa yang kau alami, dan iblis mulai mengintimidasi engkau. Mungkin teman-teman kita datang memberikan informasi-informasi yang melemahkan iman kita. Hari ini kita mau bilang, tutup rapat-rapat dan buka pendengaranmu, buka hatimu untuk Roh Kudus bekerja. Wahyu pasal 3 dia bilang begini, aku berdiri di depan pintu dan aku mengetuk pintu, dan barang siapa membukakan pintu, artinya saat kita meresponi, waktu Roh Kudus datang, waktu firman Tuhan datang, dan saat kita meresponi itu, kita buka hati kita, Tuhan duduk masuk, duduk makan bersama-sama dengan kita. Artinya apa? Firman Tuhan bilang, di mana ada Roh Allah, di mana ada Tuhan, di mana ada Yesus, di situ ada mujizat. Saat kita buka hati, saya banyak kali bilang bahwa kehadiran Tuhan sebetulnya bukan tergantung berapa banyak orang yang hadir. Tuhan bukan hadir di KKR-KKR yang besar saja, di ribuan orang yang datang menyembah Tuhan. Tidak seperti itu. Tetapi ada orang bilang bahwa Tuhan itu hanya sejauh lutut ke lantai. Tuhan hanya sedekat doa. Saat kita berlutut di hadapan Tuhan, begitu dekatnya Tuhan dengan kita. Jangan pernah memberikan informasi-informasi yang tidak membangkitkan iman kita. Perempuan ini mendengar tentang Yesus. Hari ini Bapak Ibu jemaat, dari tempat ini saya mau sampaikan, engkau yang ada di luar sana, engkau yang mungkin sedang putus asa, engkau yang sedang kecewa karena informasi yang datang bahwa kanker servismu tidak bisa disembuhkan, tumormu tidak bisa disembuhkan, penyakitmu tidak bisa dipulihkan lagi. Tapi hari ini buka hati dan pikiranmu, dengarkan informasi dari surga bahwa tidak ada perkara yang mustahil. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di ayat yang lain bilang bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dan di ayat yang lain, apakah yang dapat mengalahkan dunia? Iman dapat mengalahkan dunia. Ibrani pasal 11 firman Tuhan bilang begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu apa yang kita harapkan. Dasar dari segala sesuatu apa yang kita harapkan. Bapak Ibu Saudara, ternyata untuk bisa menjawab harapan-harapan kita, untuk kita bisa melihat mujizat, untuk kita bisa mengalami terobosan, untuk kita bisa mengalami kemenangan, harapan kita bisa tercapai, Alkitab sudah katakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu. Perempuan ini waktu dia mendengar tentang Yesus, imannya bangkit. Sebab itu kalau kau mau imanmu bangkit dan imanmu bisa mengalami mujizat, harapan-harapanmu terjawab, beri pendengaran
dari sorga, sehingga imanmu dibangkitkan dan kau mengalami mujizat. Haleluya. Yang kedua, saudara, saya temukan waktu dia mendengar tentang Yesus, dia melangkah datang mendekat kepada Tuhan. Coba kita lihat dulu satu ayat firman Tuhan, Yakobus pasal 4 ayat 8. Yakobus pasal 4 ayat 8. Coba Bapak Ibu saudara yang ada di tempat ini baca, atau singers yang ada di depan. Yakobus pasal 4 ayat 8. Coba Ibu saudara baca secara perlahan dan perhatikan firman Tuhan ini. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang bersuara. Haleluya, terima kasih. Haleluya. Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat. Haleluya. Waktu dia mendengar tentang Yesus, dia beranjak, dia datang mencari Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Dan firman Tuhan bilang, mendekatlah kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepadamu. Saudara, terkadang kenapa begitu lama kita mengalami mujizat? Kenapa begitu lama kita mengalami pertolongan Tuhan? Ada banyak orang ketika sudah mengalami persoalan, ketika mengalami sakit penyakit yang parah, pergumulan yang parah, bukannya mendekat kepada Tuhan, justru semakin menjauh. Hari ini firman Tuhan ingatkan, kalau engkau mau mengalami mujizat, engkau mau mengalami pertolongan, mendekatlah kepada Tuhan. Haleluya. Sebab di saat kita mendekat, maka Tuhan juga akan mendekat. Satu langkah kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan juga melangkah mendekatkan kuasanya, mujizatnya, pertolongannya dalam hidup saudara dan saya. Sekali lagi saya bilang, konteks pembacaan kita firman Tuhan hari ini pendarahan 12 tahun, tetapi tidak membatasi juga kuasa Tuhan untuk berlaku dalam setiap persoalan pergumulan yang Bapak Ibu alami. Saya tidak tahu Bapak Ibu mengalami pergumulan apa. Di luar sana engkau Bapak Ibu saudara-saudara yang sedang mengalami pergumulan juga. Engkau juga mungkin yang sedang putus asa. Tapi hari ini ketika engkau dengar firman Tuhan, bangkit imannya dan jangan berhenti sampai di situ. Engkau harus melangkah datang kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau selama ini mungkin kita jauh daripada Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan supaya kita bisa melihat mujizat, supaya kita bisa melihat kemenangan, supaya apa yang kita imani pasti terjadi. Seperti perempuan bilang, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Tuhan sanggup menyembuhkan penyakitmu. Tuhan sanggup memulihkan usahamu. Tuhan sanggup memulihkan bisnismu. Tuhan sanggup memulihkan pekerjaanmu. Saudara-saudara yang dikasihi, yang diberkati Tuhan, mari kita mendekat kepada Tuhan. Selama ini mungkin kita jauh, kita dekatkan hidup kita kepada Tuhan. Hidup kita mungkin selama ini kita jauh daripada Tuhan. Kita jauh dari persekutuan doa. Kita jauh dari peribadatan. Selama kita kuat, selama kita sehat, mungkin kita melupakan Tuhan. Kita enak di luar sana. Kita hidup dalam dosa-dosa yang saya katakan tadi. Kita hidup terikat dengan dosa perzinahan. Kita hidup dengan pemabukan, dengan pesta pora, dengan perjudian, dengan segala kecicikan di mata Tuhan. Itu tandanya kita jauh daripada Tuhan. Bahkan hari Minggu, 1 hari saja, 2 jam saja Tuhan meminta kita datang berdoa, beribadah kepada Tuhan. Kita masih lupa, kita masih sibuk dengan pekerjaan kita, kita masih sibuk dengan bisnis kita, kita masih sibuk dengan segala hal-hal yang berbau duniawi. Padahal Tuhan bilang, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Kalau mau hidup saudara dan saya diberkati Tuhan, mari kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita banyak kali merampas waktu kita dengan Tuhan. Kalau mungkin di waktu-waktu yang lalu, kalau kita mulai ukur, kita mulai timbang, kita terlebih banyak waktu dengan kesibukan, memuaskan keinginan-keinginan daging kita, kepentingan-kepentingan pribadi kita,
Yang sebetulnya kita lupa bahwa apa yang kita alami sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Saudara, saya berkali-kali bilang bahwa kita bersyukur kepada Tuhan bukan karena kita diberkati dengan mobil baru, dengan rumah yang baru, dengan jabatan yang baru. Tetapi hari ini saya mau bilang, kalau kita masih bernafas, itu karena kemurahan Tuhan. Untuk apa kita punya harta yang banyak? Yesus bilang, walaupun kita punya harta yang banyak, kalau jiwa kita binasa, harta tidak memberikan jaminan kita untuk masuk surga. Kekayaan jabatan kita tidak memberikan jaminan. Dan hari ini saya mau bilang bahwa Alkitab bilang kalau orang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan, apalagi dengan orang berdosa. Sebab itu Tuhan izinkan untuk kita mengalami proses, karena tujuan Tuhan bagi saudara dan saya adalah kehidupan yang kekal. Tuhan mau saudara dan saya diselamatkan, sehingga sakit penyakit sebenarnya bagian kecil yang Tuhan izinkan supaya kita sadar, kita bertobat. Karena kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Tetapi ketika kita mati, kita mau kemana? Apakah surga atau neraka? Itu tergantung kita. Saya bilang beberapa waktu yang lalu, keputusan hari ini menentukan hari esok. Kalau hari ini kau belum mengambil keputusan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, dan kita bilang bahwa orang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan, apalagi dengan orang berdosa dan orang fasik. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Mari kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Daud seorang raja yang timur rapi, dengan semua kecakapan yang menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Tetapi dia bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hari-hari ini ada banyak orang yang depresi. Rumah-rumah sakit jiwa penuh, saudara. Dokter-dokter, psikiater penuh dengan pasien. Karena takut, karena cemas, karena gelisah. Dan saya berani katakan bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkit kasih dan keberanian, itu kata firman Tuhan. Berapa banyak orang yang hidup dalam ketakutan hari-hari ini? Oh Tuhan, bagaimana masa depan kami? Bagaimana anak-anak kami? Bagaimana usaha kami? Bagaimana kesehatan kami? Bagaimana pelayanan kami? Bagaimana bisnis kami? Hidup dalam ketakutan. Dan Daud bilang, mendekatlah kepada Tuhan, sebab hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya. Saudara mau tenang? Saudara mau tenang? Dekatkan diri kepada Tuhan. Daud saja tidak pernah bangga dengan jabatan posisinya sebagai seorang raja. Dengan segala kecakapan, kemampuan, dengan didampingi oleh prajurit-prajurit yang gagah perkasa dengan harta yang begitu banyak, dia tidak pernah merasa bangga dengan semua itu. Tetapi dia bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daud selalu membutuhkan Tuhan setiap saat. Dia bilang, firman-Mu Tuhan adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dia bilang, aku merenungkan firman-Mu, Taurat-Mu siang dan malam. Begitu dekatnya Daud dengan Tuhan, sehingga Daud tidak pernah takut. Dia bilang, walaupun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak pernah takut, sebab Allah pun menyertai dengan aku. Walaupun di lembah kekelaman, saudara, sudah dekat pada kematian. Ada pepatah bilang, seperti telur di ujung tanduk, kita tidak perlu takut, sebab ketika Allah menyertai kita, Tuhan sanggup menolong kita, saudara. Haleluya. Tahun 2023 ini, mari kita menjadikan tahun kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kalau mungkin tahun-tahun yang lalu kita melewati begitu jauh kita dengan Tuhan, ada jam-jam, ada waktu-waktu yang lowong kita dengan Tuhan, ada waktu komsel, ada waktu doa puasa, ada waktu ibadah minggu, ada waktu doa puasa yang kita lewati mungkin. Tapi mari tahun 2023 kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena saat kita mendekat, Tuhan bilang, Tuhan juga akan mendekat dengan kita. Dan artinya apa? Kita semakin dekat dengan Dia, sumber mujizat dan sumber kesembuhan. Mari kita evaluasi hidup kita, saudara. Tuhan sanggup menolong kita. Sebetulnya Tuhan tidak
tidak pernah kekurangan cara. Tetapi mungkin kita yang telah menjauh daripada Tuhan. Yang terakhir saudara yang diberkati Tuhan, kita melihat saudara, perempuan yang benaran 12 tahun ini, dia tidak putus asa saudara. Saya berkali cakap-cakap dengan orang-orang yang saya layani, saya bilang saya coba merenungkan, memang Alkitab tidak secara rinci menjelaskan keadaan perempuan ini, tetapi saya coba renungkan bahwa pendarahan 12 tahun itu sesuatu hal yang luar biasa. Saya bilang kepada ibu itu yang datang malam ini, ibu saya baru 1 tahun mengalami pendarahan, ibu sudah sepucat ini, separah ini, selemah ini, apalagi perempuan yang pendarahan 12 tahun. Saya terlalu yakin bahwa perempuan ini mengalami tantangan yang luar biasa. Saat dia mendekat kepada Yesus dan waktu dia menjamah jubah Yesus, tiba-tiba ada kuasa yang keluar dari dalam tubuh Yesus. Yesus bilang, "Hei, siapa yang menjamah aku?" Murid-murid berkata, "Guru, tidakkah kau lihat begitu banyak orang yang mendesak-desak dan engkau dan menjamah engkau?" Yesus bilang, "Tidak, aku merasa ada sesuatu yang keluar dari dalam tubuhku. Aku merasa ada kuasa yang keluar dari dalam tubuhku." Saudara, dari hal ini saya juga pelajari bahwa luar biasa. Ada banyak orang yang datang kepada Tuhan dengan berbagai macam persoalan mereka, saya tidak tahu. Yang pasti orang-orang yang datang kepada Yesus, mereka banyak persoalan, mereka punya masalah. Alkitab memang secara jelas tidak menjelaskan masalah-masalah apa yang mereka hadapi. Mereka berdesak-desak datang kepada Yesus. Tetapi dari sekian banyak orang yang mendekati Yesus, yang menjamah Yesus, Alkitab mencatat hanya 1 orang yang sanggup menarik kuasa daripada Yesus. Kenapa? Saya bilang tadi, pertama, perempuan ini punya iman. Dia tidak memberikan pikiran pendengarnya pada informasi yang melemahkan imannya. Ketika imannya bangkit, dia datang mendekat kepada Yesus. Dan yang ketiga, dia tidak pantang menyerah. Dia datang kepada Tuhan. Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, dia mampu melawan semua kelemahan fisiknya. Dia tidak peduli apa kata orang. Dia tidak peduli dengan tantangan yang ada di depannya. Dia berkata dalam hatinya, "Sebelum aku menjamah jubahnya, aku tidak akan berhenti." Saudara, untuk kita bisa mengalami mujizat, untuk kita bisa mengalami pertolongan, jangan pernah berhenti. Jangan menyerah, jangan lemah, tetap bangkit, dekatkan diri kepada Tuhan sampai kita menjamah jubah Yesus dan kita mengalami mujizat. Jangan pernah berhenti. Haleluya, haleluya. Tetap semangat saudara. Bangkit imanmu hari-hari ini. Saya coba renungkan, bisa saja perempuan ini mungkin dia jatuh. Waktu dia mendekat kepada Yesus, dia disentuh orang karena orang berdesak-desakan, mungkin dia jatuh. Bahkan saya sempat berpikir mungkin bisa saja waktu dia jatuh, mungkin kepalanya diinjak, orang-orang menginjak dia. Tetapi dia tidak pernah berhenti. Memang Alkitab secara jelas tidak menceritakan itu, tapi saya coba merenungkan. Mungkin itu yang terjadi karena dia tidak dihantar oleh orang-orang yang kuat untuk bawa datang kepada Tuhan. Dia datang melangkah sendiri. Ini berbicara tentang sebuah tantangan. Memang untuk datang kepada Tuhan tidak mudah saudara. Pasti ada proses. Kita yang terikat dengan dosa pemabukan, waktu kita mau bertobat dulu, saya dengan Pak Fian dan semua teman-teman yang punya latar belakang Pak Donald hamba Tuhan, kita direndahkan Saya ingat dulu waktu saya melayani di Manado, ada seorang preman waktu dia bertobat datang kepada Tuhan, dan orang bilang, "Ungke, karena sudah aku mati kan sampai anak bertobat." Dan akhirnya apa saudara? Dia ulang pulang, dia PAPP dan dia dusu pada orang yang bilang begitu. Tantangan saudara untuk datang kepada Tuhan. Iblis punya banyak cara. Iblis bisa melemahkan iman kita. Iblis mengintimidasi kita. Karena tidak layak, karena tidak berkenan, karena sampah masyarakat, karena residivis, karena pesina, karena pencuri, karena pembunuh, karena tidak layak. Itu cara iblis melemahkan iman kita. Perempuan ini jatuh bangun, mungkin dia diinjak-injak. Mungkin harga diri kita diinjak saat kita datang kepada Tuhan. Mungkin kita dibuang saat kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita ditinggalkan oleh keluarga kita. Kita dibuang saat kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi hari ini belajar dari perempuan beneran 12 tahun ini. Dia bangkit dari kelemahannya. Dia tidak pantang menyerah. Dia tetap
sembuh. Dan ternyata usaha, upaya selalu mendatangkan hasil. Jerih lelahnya diperhitungkan oleh Tuhan sehingga dia sanggup menarik kuasa. Bapak Ibu Saudara, saat kita melayani Tuhan, saat kita memberi waktu kepada Tuhan, walaupun kita diinjak-injak harga diri kita dipermalukan, kita tidak dihargai, seperti itu yang gembala alami, Saudara. Tetapi saya tetap berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Walaupun kita diinjak-injak, kita tidak dihargai, kita dicaci maki, kita diludai. Seperti perempuan ini, ada saat dia jatuh tapi dia bangkit kembali. Kita mungkin dijauhi oleh orang-orang yang dekat dengan kita tadinya. Saat kita mau dekat kepada Tuhan, banyak kali orang bilang, sok suci moni, sok benar. Kita mulai diintimidasi oleh setan. Waktu Pak Fiat sudah dekat-dekat, dia bilang, kita semua pulang dulu. Kita sudah berani mau operasi. Iblis mulai datang mengintimidasi. Kita bilang, Pak Fiat, kalau Tuhan sudah tolong dari awal sampai selesai, Tuhan tolong. Tuhan tidak pernah menolong setengah-setengah. Tapi iblis banyak cara. Saya banyak kali ingatkan kepada jemaat, iblis tahu kapan dia akan masuk dan melemahkan iman kita saat kita mau datang kepada Tuhan. Waktu Yesus doa puasa 40 hari 40 malam, waktu Yesus sedang lapar, iblis datang mencobai Yesus. Jika engkau anak Allah, rubah batu ini menjadi roti. Iblis tahu Yesus sedang lapar. Iblis tahu di mana kelemahan kita. Iblis tahu di mana kekurangan kita. Dia mulai datang mengintimidasi kita. Engkau tidak layak, engkau pesina, engkau pemabuk, engkau pencuri, engkau pembunuh, engkau residivis. Tapi dengar baik, tinggalkan itu semua. Kita datang kepada Tuhan, jangan pernah menyerah, sebab di depan sana sedang menanti kita mujizat, jalan keluar dan kemenangan. Bapak Ibu, mari saudara jemaat Tuhan, Tuhan perhitungkan apa yang jadi kelemahan-kelemahan kita hari ini saat kita berusaha untuk datang kepada Tuhan. Mari, seperti perempuan yang benaran 12 tahun, saya bilang kepada ibu, dokter boleh bilang kau kanker serviks, tetapi itu kata dokter. Hidup kita tergantung apa kata Tuhan. Sebab Tuhan yang menciptakan kita, Dia yang menghembuskan nafas kehidupan kepada Adam dan Hawa. Dia juga yang berhak untuk menarik nafas itu. Selagi Tuhan masih berkenan dalam hidup saudara dan saya, selama itu kita hidup di dunia ini. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Mari Bapak Ibu jemaat saudara yang diberkati Tuhan, engkau yang ada di tempat ini, engkau yang ada di luar sana, engkau yang sedang putus asa mungkin hari-hari ini, saat engkau mau datang kepada Tuhan, ada harga mungkin yang harus kita bayar. Kita harus melawan segala keinginan daging kita, hawa nafsu kita, semua yang menyebabkan terbelenggu kita dengan dosa. Sekali lagi, lepaskan, tinggalkan itu semua. Mari kita datang. Karena saya percaya banyak kali juga Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan. Supaya apa? Di sana kita bisa menyaksikan bahwa Tuhan itu luar biasa. Sadrak, Mesak dan Abednego, saya bilang beberapa waktu yang lalu, Tuhan izinkan masuk di dalam api. Saudara dan saya juga mungkin Tuhan izinkan kita masuk dalam persoalan. Supaya apa? Dari dalam persoalan kita bisa melihat Tuhan selalu menolong kita. Dan kita boleh bersaksi bahwa kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi, mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya. Demikian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menguatkan kita semua, baik kita yang ada di tempat ini, mungkin Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di luar sana, seberapa jauh pengeras suara yang disampaikan, biar mereka juga diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Shalom semua. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati berkat Tuhan. Kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini iman mulai lemah, mari kita dekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup memberikan jawaban dalam setiap pergumulan kita. Mari angkat hatimu, arahkan kepada Tuhan, dan kita akan menyembah Tuhan saat ini. Saya serahkan kepada Ibu Gembala dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengar. Nanti hamba Tuhan Bapak Donald juga akan berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengar hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita akan bersama firman Tuhan dengan kita menyembah Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi
firman yang mengubah hidup kami. Jika kami mendengar dengan serius Tuhan, biarkan firman itu menjadi kekuatan bagi kami. Kami bangkit berdiri bersama Engkau ya Bapa. Kami percaya setiap kebenaran firman-Mu Engkau sampaikan lewat hamba-Mu. Engkau percayakan peristiwa kepada Pak Gembala Tuhan di tempat ini Tuhan. Pakai hamba-Mu. Suara gembala mengalir di gereja ini. Mujizat terjadi di tempat ini. Kami percaya jika gereja ini boleh berdiri di tempat ini, berada di tempat ini, ada satu maksud tujuan yang luar biasa yang boleh Engkau akan janjikan Tuhan. Di mana akan menjadi pionir di daerah-daerah ini Tuhan. Bersyukur untuk kesempatan ini Tuhan. Biar kami diajar terus dengan Tuhan firman Tuhan. Kami tak bisa hidup tanpa firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu. Kami tetap berdoa buat hamba-Mu, keluarga hamba-Mu, Bapak Gembala bersama Ibu Tuhan. Berkati Tuhan. Berkati Gembala ini Tuhan. Berkati keluarga ini Tuhan. Biar mereka menjadi orang tua Tuhan. Doa kami Tuhan, bersyukur untuk kesempatan ini. Terima kasih Tuhan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kebenaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa yang datang bagi kita, yang telah memberikan kita kekuatan. Jangan pernah kita menyerah. Apapun yang kita hadapi di depan, persoalan masalah yang mungkin bagi kita itu sungguh luar biasa berat, tapi jangan kita pernah lupakan Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan Tuhan pasti sanggup untuk menolong kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya percaya setiap firman Tuhan itu akan terus berbuah, bertumbuh, berbuah lebat dalam hati kita, dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita, jadi berkat bagi kehidupan kita dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Hanya bagi Tuhan, sebab Dia Allah yang layak kita sembah, Dia Allah yang layak kita muliakan. Haleluya, Yesus. melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Kami yang belajar untuk terus menaruh pengharapan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Biar tahun 2023 ini adalah sebuah tahun yang kami semakin dekat dengan Tuhan. Dan kami percaya bahwa ketika kami mendekat dengan Tuhan, di sanalah kunci kehidupan kami diberkati Tuhan. Sebab Tuhanlah sumber segala berkat. Tuhan sumber segala jawaban dalam kehidupan kami. Dalam semua kegagalan dan kekecewaan yang kami alami di tahun 2022, kami percaya tahun 2023 adalah tahun kemenangan bagi kami. Ketika kami terus mendekatkan hidup kami kepada Tuhan, kami tidak akan pernah memberi kesempatan bagi iblis untuk menaruh informasi, intimidasi, pikiran, perasaan, iman kami. Tetapi kami semakin menguatkan, meneguhkan hati kami. Seperti Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu.
kami akan terus menguatkan dan teguhkan hati kami untuk terus berkeyakinan, berpengharapan, mengandalkan Tuhan, sehingga Tuhan terus menolong dan memberkati kami. Inilah kami setiap jemaatmu yang ada di GBI Bukit Zaitun. Apapun yang menjadi pergumulan kami di hari-hari ini, Tuhan tolong kami. Tolong kami Tuhan. Biar semua yang kami alami dengan Tuhan menjadikan kesaksian hidup bagi kami, untuk kami menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan, gereja Tuhan yang tidak hanya mendengar, tidak hanya melihat, tetapi ada pengalaman-pengalaman pribadi, pengalaman iman, pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang kami alami dengan Tuhan, untuk kami ceritakan di luar sana, sehingga orang lain yang lemah mereka juga dikuatkan dengan pengalaman-pengalaman iman yang kami alami dengan Tuhan. Sebab itu diberkatilah jemaatmu Tuhan. Beri kemenangan, beri kelepasan, beri kesembuhan, beri terobosan dalam setiap apa yang sedang digumuli oleh umat-umatmu. Yang sakit Engkau jamah sembuhkan. Di antaranya ada anak Lita sebagai pelayan Tuhan, pemain musik. Hari ini dia tidak sempat main musik karena cedera yang dialami di bagian kakinya. Tuhan jamah dia, Tuhan pulihkan. Kalau Engkau izinkan ini juga terjadi bagi dia untuk mengevaluasi kehidupannya, Tuhan Engkau terus benahi sehingga dia mengerti hati Tuhan, dia mengerti rencana Tuhan, dan dia terus hidup mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Bahkan semua yang Tuhan percayakan bagi dia dengan talenta karunia yang dia miliki, dia boleh pakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Di luar sana Tuhan ada orang-orang yang sedang membutuhkan Tuhan. Di antaranya ada Bapak Feni Komaling yang sudah hamba layani tadi malam sampaikan firman. Dia sedang duduk di kursi roda. 1 tahun dia tidak bisa berbuat apa-apa, akan jatuh bagian belakangnya menurut vonis dokter. Dia mengalami kelumpuhan karena bagian belakang dia mengalami masalah. Tapi tadi malam Tuhan hamba telah berdoa dan dia tangkap firman-Mu, dan dia berkata, Pak Gembala, minggu depan kalau boleh saya akan masuk gereja di Melompa. Tuhan, kalau itu ungkapan imannya, dengar Tuhan, dengar ungkapan imannya. Dia akan melangkah datang kepada Tuhan. Dia datang bukan kepada kami, tetapi datang kepada Tuhan untuk mengimplementasikan imannya kepada Tuhan. Jamal Bapak Feni Komal, bagian-bagian tangan kaki yang mengalami kelumpuhan, yang dia tidak bisa berbuat, bertindak, berdiri, melangkah. Malam hari ini, siang pagi hari ini kami berdoa dalam nama Yesus. Tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa menjamah memulihkan dia. Ibu Meti yang ada di Tawutu juga yang mengalami mujizat Tuhan beberapa waktu yang lalu. Tuhan, biar tidak berhenti sampai hari ini, Engkau terus berkarya sampai sepenuhnya bagian kandungan yang menyebabkan dia mengalami pendarahan disembuhkan secara total dengan cara Tuhan. Kami hanya bisa berdoa, apapun yang dilakukan Tuhan yang berkarya dengan cara dan karya-Mu yang luar biasa. Kami hanya terus berdoa dan menyerahkan mereka yang sakit. Jamah mereka sejauh mana firman Tuhan juga disampaikan, mereka yang mendengarkan, baik di tetangga-tetangga di area gereja ini, bahkan ketika firman Tuhan ini disampaikan lewat YouTube, lewat media-media sosial. Tuhan, biar mereka yang sedang putus asa, mereka yang sedang lemah, mereka yang sedang goyah iman, mereka yang mau mengakhiri hidupnya, Tuhan jamah mereka dengan firman-Mu. Sembuhkan mereka yang sakit, kuatkan mereka yang lemah, berikan kekuatan, keteguhan bagi mereka yang bimbang hari-hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Dan inilah kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biar Tuhan beri kekuatan, kemampuan untuk kami terus bangkit dari kelemahan kami. Semangat sukacita kami tidak akan pernah kendor untuk tetap melayani dan memuliakan Tuhan. Diberkati semua jemaat-Mu yang hari ini telah mengambil bagian untuk beribadah, yang telah melayani, pemain musik, rebana, pemimpin pujian, singers, dan pemegang LCD. Tuhan berkati, dan semua jemaat yang telah mengambil bagian. Tuhan, Engkau tilik, Engkau lepaskan berkat mereka. Persembahan yang mereka beri hari ini Bapa dengan iman, mereka menaruh itu di hadapan Tuhan dengan iman. Kami terlalu yakin orang yang menabur dengan sukacita dengan iman, mereka akan menuai dalam semua kelimpahan yang Tuhan janjikan. Karena janji Tuhan, orang menabur akan menuai, orang memberi pasti diterima. Kami memberi bukan berarti kami mau harus diberi oleh Tuhan, tetapi ini merupakan ungkapan iman sukacita kami untuk tetap melayani dan memuliakan Tuhan dengan semua yang kami miliki. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan yang menyempurnakan ibadah kami hari ini, Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang terus pakai kami dengan pengurapan Tuhan, dengan hikmat Tuhan, dengan anugerah dan berkat dan pertolongan yang daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan, berkati anak-anak kami yang jauh daripada kami, mereka yang berpendidikan, diantaranya ada di Semarang, Aksa, anak Queen yang ada di Manado, semua jemaat, keluarga, anak-anak Tuhan yang jauh dari orang tua, biar mereka dekat dengan Tuhan dan Tuhan pelihara mereka. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur, kami kembalikan segala hormat, kemuliaan, kejayaan dan pengagungan hanya
hanya bagimu, dan kami menaruh hidup kami mulai hari ini, besok hari Senin, sampai kembali kami berjumpa di tempat ini. Engkau Immanuel menyertai dan memberkati kami. Jauhkan dari musibah, kecelakaan, sakit, penyakit, niat orang jahat, apapun yang dapat mengganggu, menghalangi, merugikan kami untuk dalam semua aktivitas kami. Tuhan berikan kejauhan, Tuhan beri perlindungan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah syukur kami. Kami akan pulang membawa berkat-berkat Tuhan. Sebab itu mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Anugerah kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan, dari kasih Yesus Kristus Tuhan, bahkan pertolongan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami terima berkat Tuhan dan membawa pulang berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan.